Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani dengan NIM 2103006 akan menjelaskan materi mengenai homomorfisme, automorfisme, dan isomorfisme grup. Materi yang pertama yaitu mengenai homomorfisme grup. Definisi 1.1, misalkan G dioperasikan dengan perkalian dan G aksen dioperasikan dengan perkalian adalah dua buah grup. Suatu pemetaan F dari G ke G aksen disebut homomorfisme jika FA kali B sama dengan FA dikali FB untuk setiap A, B elemen dari G. Bila kedua grup mempunyai operasi biner yang sama, atau bila tak ada penjelasan tentang operasi biner yang digunakan, maka kita dapat menggunakan simbol titik, sehingga definisi di atas dapat ditulis dengan suatu pemetaan F dari G ke G aksen adalah suatu homomorfisme jika FAB sama dengan FA dikali FB. Definisi 1.2, yang pertama, P dinamakan monomorfisme jika P injektif atau pemetaan yang bersifat satu-satu. Yang kedua, P dinamakan epimorfisme jika P surjektif atau pemetaan yang bersifat pada. Yang ketiga, P dinamakan isomorfisme jika P bijektif atau pemetaan yang bersifat satu-satu dan pada. Yang keempat, P dinamakan endomorfisme jika G sama dengan G aksen dan P surjektif. Yang kelima, P dinamakan automorfisme jika G sama dengan G aksen dan P bijektif pada A. Yang definisi 1.3, misalkan G dan G grup, pemetaan P dari G ke G aksen dinamakan homomorfisme grup apabila PAB sama dengan PA dikali PB untuk setiap A, B elemen dari G. Definisi 1.4, diketahui himpunan A, B, Y, X dengan A elemen A subset dari X dan B subset dari Y. Misalkan P memetakan dari X ke Y pemetaan, maka bayangan atau image dari A oleh P didefinisikan PA sama dengan PA kecil, di mana A kecil elemen dari A besar. Prapeta, inverse image dari B oleh P didefinisikan P inverse B sama dengan X elemen dari X besar, di mana Px elemen dari B. Yang ketiga, Px besar sama dengan Px, di mana X kecil elemen dari X besar, dinamakan rank atau bayangan dari X besar oleh P dan disimbolkan dengan lem P. Menggunakan istilah sebagaimana dinyatakan dalam definisi di atas dapat dibuktikan teorema berikut. Homomorfisme merupakan fungsi yang mempertahankan operasi yang disajikan dengan skema berikut. Pemetaan dari R ke R aksen atau R ke R aksen, A ke A aksen, A ke FA, B ke B aksen, B ke FB, A ditambah B ke A aksen ditambah B aksen, A tambah B ke A FA ditambah FB, A dikali B ke A aksen kali B aksen, A dikali B ke FA dikali FB. Contoh, himpunan Q tertutup terhadap perjumlahan dan perkalian adalah ring dengan operasi penjumlahan biasa dan perkalian yang didefinisikan dengan untuk setiap X, Y elemen dari Q, X dikali Y sama dengan XY per 2. Jika didefinisikan pengaitan F dari ring Z ke Q sebagai berikut. Untuk setiap A elemen dari Z, FA sama dengan 2A, maka tunjukkan bahwa F adalah suatu homomorfisme. Bukti, untuk membuktikan F adalah homomorfisme, maka harus ditunjukkan F untuk setiap A, B elemen dari Z, A sama dengan B, sehingga FA sama dengan FB elemen dari Z. Ambil sembarang A, B elemen Z dengan A sama dengan B, sehingga 2A sama dengan 2B. Sehingga FA sama dengan FB. Yang kedua, F homomorfisme. Untuk setiap A, B elemen Z, F ditambah B sama dengan FA ditambah FB. FA dikali B sama dengan FA dikali FB.
Ambil sembarang A, B elemen Z, maka FA ditambah AFB sama dengan 2A ditambah B. Lalu kita kalikan ke dalam, sama dengan 2A ditambah 2B sama dengan FA ditambah FB. Yang kedua, FA dikali FB sama dengan 2 dikali AB, sama dengan 2A kali 2B per 2, sama dengan 2A dikali 2B, sehingga FA kali FB. Teorema 1.1, misalkan P memetakan G ke G aksen homomorfisme grup. Jika E elemen identitas di G, maka PE sama dengan E aksen dengan E aksen elemen identitas di G aksen. Yang kedua, jika A elemen G, maka PA inverse sama dengan PA diinverskan. Jika H subgrup dari G aksen, maka PH subgrup G aksen. Jika K subgrup dari G aksen, maka P inverse K aksen subgrup dari G. Bukti, ambil sembarang A elemen G, diperoleh PA sama dengan PAE. Jika dan hanya jika PA sama dengan PA dikali PE. PA diinverskan dikali PA sama dengan PA diinverskan dikali PA dikali PE. Jika dan hanya jika E aksen sama dengan E aksen dikali PE. Jika dan hanya jika X aksen sama dengan PE. Terbukti bahwa PE sama dengan E aksen. Untuk setiap X elemen G terdapat X inverse elemen G sehingga X dikali X inverse sama dengan E. P memetakan G ke G aksen berlaku X dikali X inverse sama dengan E. P dikali X inverse dikali E PE. X dikali P X inverse sama dengan E aksen. Digandakan dengan Px inverse sehingga Px diinverskan dikali Px dikali Px inverse sama dengan Px diinverskan dikali E aksen. E aksen dikali Px inverse sama dengan Px diinverskan dikali E aksen. Px inverse sama dengan Px diinverskan. Definisi 1.5, jika P memetakan G ke G aksen homomorfisme grup, maka P inverse sama dengan P inverse E aksen sama dengan X elemen G di mana Px sama dengan E aksen, dinamakan kernel dari P dan disimbolkan dengan kernel P. Contoh, misalkan F sama dengan F memetakan R ke R dan D sama dengan F elemen F besar, di mana F mempunyai turunan pada R. Jelas bahwa F dan D merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Didefinisikan, P memetakan D ke F dengan PF sama dengan F aksen untuk setiap F elemen D besar. Jika F0 menyatakan fungsi 0 di F besar, maka kernel P sama dengan P elemen D besar, di mana F aksen sama dengan F0, sama dengan F elemen dari D besar, di mana Fx sama dengan C elemen dari R. Teorema 1.2, jika P memetakan G ke G aksen homomorfisme grup, maka kernel P merupakan subgrup normal dari G. Bukti, karena E inverse subgrup di G inverse, maka bukti karena E aksen subgrup di G aksen, maka berdasarkan teorema 1, untuk menunjukkan bahwa kernel P normal di G, berdasarkan teorema cukup ditunjukkan GH G inverse elemen dari kernel P untuk setiap G elemen dari G dan H elemen dari kernel P. Ambil sembarang G elemen G dan H elemen kernel P. Diperoleh P dikali GH G inverse sama dengan PG dikali PH dikali PG inverse, sama dengan PG dikali G aksen dikali PG diinverskan, sama dengan PG dikali PG diinverskan, sehingga menghasilkan E aksen. Jadi GH G inverse
elemen dari kernel P sehingga terbukti bahwa kernel P normal di grup G. Teorema 1.3, jika P memetakan G ke G aksen, homomorfisme grup dengan kernel P sama dengan H, maka untuk setiap A elemen G berlaku P inverse dikali P A sama dengan X elemen G, di mana P X besar sama dengan P A, sama dengan A, sama dengan HA dan AH. Teorema 1.4, misalkan P memetakan G ke G aksen, homomorfisme grup diperoleh P injektif jika dan hanya jika kernel P sama dengan E. Diketahui P injektif, ambil sembarang X elemen kernel P, maka Px sama dengan E aksen. Karena P homomorfisme, maka Pe sama dengan E aksen. Diperoleh Px sama dengan Pe. Karena P injektif, maka X sama dengan E. Jadi, untuk sembarang X elemen kernel dari P diperoleh X sama dengan E. Sehingga terbukti kernel P sama dengan E. Untuk yang sebelah kirinya, diketahui kernel P sama dengan E. Misalkan A, B elemen G dengan Pi A sama dengan Pi B. Diperoleh P dikali Pi B diinverskan sama dengan E. Jika dan hanya jika Pi A dikali Pi B inverse diinverskan sama dengan E aksen. Jika dan jika P dikali AB inverse sama dengan E aksen. AB inverse elemen dari kernel P. AB inverse sama dengan E, sehingga A sama dengan B. Jadi untuk setiap A, B elemen dari G dengan Pi A sama dengan Pi B mengakibatkan A sama dengan B, sehingga disimpulkan bahwa P injektif. Teorema 1.5, teorema utama homomorfisme grup. Jika P memetakan G ke G aksen homomorfisme grup dengan kernel P sama dengan H, maka G per H kongruen dengan P per G, Pg. Bukti, didefinisikan pemetaan lambda dari G per H ke Pg dengan lambda GH sama dengan Pg untuk setiap G elemen G besar. Ambil sembarang G1H, G2H elemen dari G per H dengan G1H sama dengan G2H. Diperoleh G1H sama dengan G2H. Jika dan hanya jika G1, G2 inverse elemen dari H. Pi G1, G2 inverse sama dengan E aksen. Pi G1 dikali G2 inverse sama dengan E aksen. Pi G1 dikali Pi G2 diinverskan sama dengan E aksen. Pi G1 sama dengan Pi G2, sehingga lambda G1 sama dengan lambda G2H. Jadi lambda merupakan pemetaan. Yang kedua, ambil sembarang G1H, G2H elemen dari G per H, diperoleh lambda G1H dikali G2H sama dengan lambda G1 G2H sama dengan Pi G1 G2 sama dengan Pi G1 dikali Pi G2 sama dengan lambda G1H dikali lambda G2H. Jadi lambda merupakan homomorfisme grup. Misalkan G1H, G2H elemen G per H dengan G1 tidak sama dengan G2H, diperoleh G1H tidak sama dengan G2H jika dan hanya jika G1, G2 inverse bukan elemen dari H. Pi G1 kali G2 tidak sama dengan E aksen. Pi G1 dikali Pi G2 inverse tidak sama dengan E aksen. Pi G1 dikali Pi G2 diinverskan tidak sama dengan E aksen. Pi G1 tidak sama dengan Pi G2, sehingga lambda G1H tidak sama dengan lambda G2H. Jadi lambda injektif. Yang ketiga, ambil sembarang Y elemen Pg, maka terdapat X elemen G sehingga Px sama dengan Y. Karena X elemen G, maka XH elemen dari G per H. Diperoleh lambda XH sama dengan Px sama dengan Y. Jadi lambda subjektif. Berdasarkan 1, 2, 3, dan 4 diperoleh P merupakan isomorfisme. Jadi terbukti G per H kongruen dengan Pg. Selanjutnya sifat, jika F memetakan G ke H homomorfisme, maka kernel F adalah subgrup normal dari G. Lemma 1.1, misalkan F memetakan G ke G aksen homomorfisme, maka
PE sama dengan E aksen, PX inverse sama dengan PX diinverskan. Teorema fundamental homomorfisme. Misal P suatu homomorfisme dari grup G ke grup H dengan kernel H, maka Pg adalah sebuah grup dan Pg isomorfisme dengan G per K. Teorema Colori. Misalkan G, H grup, P memetakan G ke H adalah suatu homomorfisme, maka F injektif jika dan hanya jika kernel F sama dengan EG. G kernel F sama dengan Fg. Untuk yang kedua, automorfisme grup. Definisi 1.1. Misalkan G dioperasikan dengan perkalian adalah grup. Misalkan pula theta memetakan G ke G adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup G itu sendiri. Theta disebut automorfisme grup dari G ke G jika theta adalah homomorfisme yang bijektif. Homomorfisme bijektif adalah homomorfisme yang bersifat injektif sekaligus subjektif. Definisi 1.2. Automorfisme adalah sebuah isomorfisme yang memetakan grup G ke dirinya sendiri. Contoh 1.1. Apakah pemetaan berikut adalah automorfisme yang memetakan dari grup yang diberikan? G terhadap perkalian. T memetakan X ke X kuadrat. Ambil X, Y elemen dari G dengan misalkan Tx sama dengan Ty, Xt sama dengan Yt, X kuadrat sama dengan Y kuadrat. X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Jadi kita sederhanakan X dikurang Y sama dengan X tambah Y sama dengan 0. Akar persamaan kuadrat di atas adalah X sama dengan Y, atau X sama dengan min Y. Sehingga X sama dengan Y. Jadi 1, min 1. Ambil sembarang X, Y elemen G karena X, Y besar dari 0 berarti pilih X sama dengan akar dari Y. X, T sama dengan X kuadrat sama dengan akar Y dikuadratkan sama dengan Y. Jadi terbukti bahwa T memetakan X ke X kuadrat. Selanjutnya, teorema kontinuasi Riemann. Definisi 1.1, misalkan himpunan kosong tidak sama dengan A subset C. Suatu titik C elemen dari A dikatakan terisolasi jika jika terdapat lingkungan UC dari C sehingga UC irisan dari A sama dengan C. Definisi 1.2, suatu subhimpunan A subset C dikatakan diskrit jika semua C elemen A terisolasi. Sebagai contoh, perhatikan himpunan A sama dengan 0,1, I. A adalah suatu himpunan diskrit di C. Definisi 1.3, misalkan F memetakan D, subset dari C ke C, holomorfik kecuali di C elemen D. Maka C disebut titik singular terisolasi dari F. Teorema 1.2, jika D terbatas dan tidak mempunyai titik batas terisolasi, maka untuk setiap subhimpunan diskrit dan relatif tutup A subset dari D berlaku automorfisme AD kongruen dengan automorfisme D komplement dari D komplement A. Dengan mengambil D sama dengan E dan A sama dengan 0, maka pada teorema di atas memperoleh hasil berikut. Definisi 1.4, suatu domain D subset C dikatakan rigid jika automorfisme D sama dengan ID. Selanjutnya, automorfisme pada gelanggang polinomiring. Definisi 1.1, gelanggang polinomiring. Misalkan R suatu gelanggang, variansi suatu endomorfisme di R dan delta suatu variansi derivatif yaitu delta suatu endomorfisme di grup. Delta AB sama dengan variansi A dikali delta B ditambah delta AB untuk setiap A, B elemen R. Definisi inner automorfisme. Ketika sebuah grup G tidak abelian, ada automorfisme PGX sama dengan GX, G aksen, G inverse. Pg adalah sebuah bijektif karena mempunyai pemetaan inverse. Pg inverse sama dengan Pg dikali Pg inverse dikali Pgx sama dengan G inverse dikali Gx, G inverse dikali G sama dengan X. Pg inverse
dikali Pg adalah sebuah automorfisme karena Px dikali Xy sama dengan Gxy, G inverse sama dengan Gx dikali G inverse, Gy dikali G inverse sama dengan Pgx dikali Pgy. Selanjutnya, teorema automorfisme G dan lem G adalah grup. Himpunan dari grup automorfisme dan himpunan dari grup inner automorfisme adalah grup di bawah operasi fungsi komposisi. Bukti jika G sama dengan E, A, B, C, dan seterusnya, dan jika len G PE sama dengan PA, PB, PC, dan seterusnya. Daftar B terakhir ini memiliki kemiripan karena PA merupakan sama dengan PB, meskipun A tidak sama dengan B. Jadi, satu-satunya pekerjaan yang dilakukan dalam menentukan lem G adalah memilih unsur-unsur yang menjelaskan isomorfisme. Di lain sisi, penentuan automorfisme G cukup terlibat. Selanjutnya, teorema automorfisme Zn sama dengan Un. Untuk semua bilangan bulat positif n, automorfisme Zn adalah isomorfisme dengan Un. Jadi, kita bisa mencari anggota automorfisme Zn dengan mencari nilai Un. Contoh, automorfisme Z5 adalah grup siklik berorder 4. Karena untuk semua bilangan bulat positif A, automorfisme Zn adalah isomorfis dengan Un. Maka bisa dicari anggota automorfisme Z5 adalah anggota U5 dikali U5 sama dengan 1,2, 3, 4. Melihat dari anggota U5, terlihat bahwa order dari U5 juga 4. Yang selanjutnya, model automorfisme invarian. Pendefinisian modul automorfisme invarian dikarenakan modul tersebut bersifat invarian di bawah sembarang automorfisme dari injective hull-nya. Adapun sifat-sifat modul automorfisme invarian yang akan dibahas, yaitu ekivalensi dari modul automorfisme dan komponen-komponen langsung dari modul automorfisme invarian. Yang definisi 1.1, misalkan M adalah modul atas R, modul M disebut modul automorfisme invarian jika dan hanya jika valensi M subset dari M untuk setiap automorfisme dari valensi dari EM, dengan EM adalah injective hull dari M. Teorema 1.1, misalkan M adalah modul kanan atas R, maka pernyataan berikut ekivalen. M adalah modul automorfisme invarian. Setiap isomorfisme di antara dua submodul esensial dari M bisa diperluas menjadi automorfisme dari M. Ketiga, setiap isomorfisme di antara dua submodul esensial dari M diperluas menjadi endomorfisme dari M. Bukti I sehingga 1 sehingga 2 K2, misalkan X dan Y submodul esensial dari M dan alpha memetakan dari X ke Y suatu isomorfisme, maka terdapat endomorfisme beta memetakan EM ke EM, sehingga B AX sama dengan alpha. Lebih lanjut, B adalah automorfisme dari EM. Karena M automorfisme invarian, maka BM subset dari M dan B inverse M subset dari M, sehingga M adalah automorfisme dari M yang merupakan perluasan dari alpha. Teorema 1.2, jika jumlah langsung M1 M2 adalah automorfisme invarian, maka M1 dan M2 relatif injektif. Bukti, asumsikan F memetakan A ke M1 homomorfisme dengan A kecil sama M2 akan ditunjukkan F dapat diperluas menjadi homomorfisme dari M2 ke M1. Misalkan B adalah komplement dari A di M2, diperoleh A tambah B, M2, dan F diperluas menjadi homomorfisme G, di mana A tambah B dimemetakan M1 dengan GB sama dengan 0. Misalkan C didefinisikan A ditambah B, definisikan alpha M1 tambah C, M1 tambah M2 dengan alpha X, C sama dengan X ditambah GC, C. Untuk sembarang X elemen M1 dan C elemen C. Jelas, alpha suatu monomorfisme. Lebih lanjut,
alfa M1 tambah C sama dengan M1 tambah C adalah submodul esensial di M1 tambah M2. Karena M1, M2 automorfisme invarian, alfa dapat diperluas menjadi endomorfisme B dari M1, M2. Misalkan I memetakan M2 ke M1 tambah M2, injeksi kanonik P memetakan P M1 tambah M2 ke M1 proyeksi kanonik, maka P beta I memetakan M2 ke M1 adalah perluasan dari F. Terbukti M1 adalah M2 invarian. Selanjutnya, dekomposisi modul automorfisme invarian. Definisi 1.1 misalkan M modul atas R. Yang pertama, modul M disebut kuasi injektif jika M adalah M injektif. Yang kedua, modul M disebut square free jika M tidak membuat jumlah langsung dari dua submodul yang informik. Yang ketiga, dua modul disebut saling ortogonal jika keduanya tidak memuat submodul tak nol yang isomorfik. Yang keempat, closed submodel dari modul M adalah submodul dari M yang tidak mempunyai essential extension sejati di M. Yang kelima, essential closure dari submodel A kecil dari M adalah suatu submodel yang memuat A sebagai submodel esensialnya. Materi yang ketiga mengenai isomorfisme group. Isomorfisme merupakan kesamaan dalam sistem aljabar. Jika ada dua sistem yang mempunyai jumlah unsur yang sama dan mempunyai sistem operasi yang sama pula, maka tidak ada masalah kita mengatakan bahwa kedua sistem tersebut sama, walaupun waktu yang bersamaan ada sedikit ketidaksamaan, khususnya dalam kasus himpunan tak terhingga. Ketua grup G dan H disebut isomorfik, ditulis G kongruen H, jika terdapat suatu isomorfisme dari grup G dan H. Sifat isomorfisme grup. Jika G dan H dua grup isomorfik dan P isomorfisme dari G ke H, maka G sama dengan H. Yang kedua, jika G memiliki subgrup berorder N, maka H juga memilikinya. Yang ketiga, misalkan X elemen G dan OX sama dengan N, maka O kali PX sama dengan N. Jika G komutatif, maka H komutatif. Jika G siklis, maka H siklis. Yang keenam, isomorfisme merupakan relasi ekuivalen. Yang ketujuh, setiap grup G isomorfik dengan suatu grup permutasi pada G, menurut Trimarchelle. Definisi 1, misalkan G1 grup dengan operasi perkalian dan misalkan G2 dengan operasi perkalian. Suatu fungsi P memetakan G1 ke G2 adalah suatu isomorfisme dari G1 ke G2 jika adalah suatu korespondensi satu-satu fungsi satu-satu dan onto. P memetakan G1 ke G2 sama dengan Px dikali Py. Definisi 2, diberikan grup G dan G1 homomorfisme, F memetakan G ke G1 disebut isomorfisme jika F bersifat injektif dan subjektif. Lebih khusus ditulis G sama dengan G1, dikatakan bahwa G isomorfik dengan G1. Selanjutnya, cara menunjukkan dua grup tidak isomorfisme. Salah satu cara untuk mengecek bahwa dua grup tidak isomorfisme adalah dengan mengecek fungsinya satu-satu, yaitu dengan jumlah anggotanya. Jika dua grup memiliki jumlah anggota yang berbeda, maka fungsi tidak bersifat satu-satu. Jika grup tersebut memiliki anggota hingga, dapat juga melihat struktur dari grupnya. Kedua grup yang isomorfik harus memiliki struktur yang sama. Teorema 1, diberikan G dan G1 jika F memetakan G ke G1 isomorfisme, maka yang pertama F inverse memetakan G1 ke G isomorfisme. Yang kedua, G komutatif jika dan hanya jika G1 komutatif. Yang ketiga, G grup siklik jika dan hanya jika G1 siklik. Bukti, karena F fungsi bijektif, maka F inverse juga fungsi bijektif. Selanjutnya, kita menunjukkan bahwa F homomorfisme. Ambil sembarang U, F elemen G1, maka terdapat A, B elemen G. Sehingga FA sama dengan U dan FB sama dengan V. Berakibat F
inverse U sama dengan A dan F inverse F sama dengan B. Sehingga UV sama dengan FA dikali FB sama dengan FAB. Diperoleh F inverse UV sama dengan AB. Selanjutnya diperlihatkan bahwa F inverse UV sama dengan AB sama dengan F inverse U dikali F inverse P. Oleh karena itu, F inverse homomorfisme jadi F inverse isomorfisme. Kedua, diketahui G komutatif akan dibuktikan G1 komutatif. Ambil sembarang U, F elemen dari G1 karena F fungsi subjektif maka terdapat A, B elemen G. Sedemikian hingga FA sama dengan U dan FB sama dengan V. Diperlihatkan bahwa U sama dengan UV sama dengan FA kali FB sama dengan FAB. FAB sama dengan FB kali FA sama dengan FU. Jadi G1 komutatif. Sebaliknya, diketahui G1 komutatif akan dibuktikan G komutatif. Ambil sembarang A, B elemen G. Jadi FA sama dengan FAB sama dengan FA dikali FB sama dengan FB dikali FA sama dengan FBA. Karena F injektif berakibat AB sama dengan BA. Yang ketiga, diketahui G grup siklik berakibat A sama dengan G untuk suatu A elemen G karena FA elemen G1 berakibat FA subset dari G1. Ambil sembarang B elemen G1 karena F subjektif maka terdapat X elemen G. Demikian hingga Fx sama dengan B. Perhatikan bahwa X sama dengan AN untuk suatu N elemen Z. Oleh karena itu, B sama dengan Fx sama dengan F dikali A pangkat N sama dengan FA dipangkatkan N elemen dari FA. Jadi G1 subset dari himpunan FA, oleh karena itu G1 sama dengan himpunan FAA, jadi G1 siklik. Sebaliknya, diketahui G1 siklik berakibat G1 sama dengan himpunan FA untuk suatu FA elemen dari G1. Diperoleh FA sama dengan B untuk suatu B elemen G1 karena F bijektif berakibat A sama dengan F inverse B elemen dari G sehingga diperoleh himpunan A subset dari G. Ambil sembarang U elemen G karena F bijektif maka U sama dengan F inverse X. Untuk suatu X elemen G1 sama dengan himpunan FA diperoleh X sama dengan U sama dengan F inverse X sama dengan F inverse dikali FA dipangkatkan M sama dengan F1 dikali FA dipangkatkan M sama dengan AM A pangkat M elemen dari himpunan A. Oleh karena itu G subset dari huruf A jadi G siklik. Teorema yang kedua, teorema fundamental dari homomorfisme grup. Jika F memetakan G ke G aksen adalah suatu homomorfisme pada dengan K sama dengan kernel F, maka G per K sama dengan G aksen. Teorema 3 diberikan homomorfisme grup P memetakan G ke G aksen, maka akan terbentuk K sama dengan kernel P, kernel dari P. P G image dari P dengan mudah dapat kita tunjukkan Pg merupakan subgrup dari G. Karena kernel K merupakan subgrup normal, maka terbentuk grup faktor G per AK. Teorema 4 diberikan homomorfisme grup P pemetaan dari G ke G aksen dengan kernel K dan homomorfisme natural G ke G per K. Maka terdapat isomorfisme mu P G per K K Pg. Definisi 3, misalkan G dioperasikan dengan perkalian dan H dioperasikan dengan perkalian adalah grup. Maka dikatakan grup G isomorfisme dengan H jika terdapat fungsi F memetakan G ke H yang memenuhi fungsi F adalah fungsi bijektif, fungsi F adalah fungsi subjektif, maka F adalah homomorfisme. Maka dapat dikatakan F isomorfisme. Yang teorema 5, jika F memetakan G ke G aksen adalah sebuah fungsi isomorfisme dari G ke G aksen dan E adalah identitas di G, maka Fe adalah identitas pula di G aksen.
Demikian juga dengan FA inverse sama dengan FA diinverskan. Untuk setiap A elemen G. Teorema 6, misalkan F memetakan G ke H adalah suatu homomorfisme dengan kernel adalah kernel F, M isomorfisme dengan lem F. Teorema 9, misalkan H dan K adalah subgrup dari G dengan K subgrup normal di G, maka A bagi H irisan K isomorfis dengan Hn per N. Bukti, misal fungsi yang memetakan di G dengan G per K adalah theta, maka dapat kita tulis sebagai theta memetakan G ke G per K. Dengan theta pemetaan natural dan theta 0 ada pemetaan pada H. Maka theta 0 suatu homomorfisme. Kernel theta 0 sama dengan H irisan dari K. Sehingga H per irisan K sama dengan H per kernel theta sama dengan H irisan kernel theta 0 isomorfis dengan lem theta 0. Teorema 10, jika pemetaan F memetakan G ke H adalah suatu isomorfisme grup, maka F inverse memetakan H ke G. G sama dengan H, jika abelian maka H abelian. Jika G siklik maka H siklik. Jika G elemen G besar dengan G sama dengan M, maka FG sama dengan M. Berikutnya soal dan pembahasan. Yang pertama, misalkan G dengan operasi R dengan perkalian dan G aksen dengan operasi penjumlahan. Buktikan pemetaan P memetakan G ke G aksen yang didefinisikan oleh Px sama dengan log X merupakan isomorfisme. Yang kedua, misalkan G grup, T adalah automorfisme dari G, N delta G. Buktikan bahwa N dikali T delta G. Yang pertama, akan ditunjukkan bahwa P homomorfisme terlebih dahulu. Ambil sembarang X, Y, elemen G, sehingga Px sama dengan log X, Py sama dengan log Y. Jadi Px dikali Py sama dengan log X, Y. Sama dengan log X ditambah log Y sama dengan Px ditambah Py. Jadi Px dikali Y sama dengan Px ditambah Py. Berarti P homomorfisme. Sekarang akan tunjukkan bahwa P injektif. Ambil sembarang X, Y elemen G. Jika Px sama dengan Py, maka log X sama dengan log X, jika dan hanya jika X sama dengan Y. Jadi Px sama dengan Py, sehingga X sama dengan Y. Berarti P injektif. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa P surjektif atau epimorfisme. Ambil sembarang X aksen elemen G aksen sehingga Px sama dengan X aksen. Ambil X sama dengan 10 pangkat X aksen, maka Px sama dengan log 10 X aksen 10 sama dengan X aksen. Jadi untuk setiap X aksen elemen G aksen terdapat X elemen G aksen X sama dengan 10 pangkat X, Px sama dengan X aksen. Jadi P surjektif. Dapat simpulkan bahwa P isomorfisme atau homomorfisme yang bijektif. Yang kedua, T memetakan G ke G. Akan membuktikan NT subgrup. Ambil X, Y elemen NT, X sama dengan N1T, Y sama dengan N2T. XY sama dengan N1T dikali N2T. N1 dikali N2T, karena T automorfisme. N1 dikali N2. N1 dikali N2 sama dengan N3. Lalu N3 T elemen dari NT. Jadi terbukti tertutup. Yang kedua, ambil X elemen NT, X sama dengan NT. X inverse sama dengan NT diinverskan. Sama dengan N inverse T. Karena T automorfisme, jadi X inverse sama dengan N inverse T elemen dari NT. N inverse elemen dari N. Jadi NT mempunyai inverse, terbukti NT subgrup dari G. Yang ketiga, akan dibuktikan NT delta G.
N delta G, maka berlaku Gn G inverse elemen N. Akan membuktikan NT delta G. G dikali NT dikali G inverse dikali T sama dengan G dikali N1 dikali G inverse dikali T. Karena T automorfisme, jadi NT sama dengan N1 sama dengan G N1 dikali G inverse dikali T. Karena N subgrup berlaku asosiatif, sehingga Gn1 dikali G inverse sama dengan T elemen dari NT. Karena Gn1 G inverse elemen N. Jadi dari 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa NT delta G. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.